Di awal tadi sudah disebutkan bahwa perkembangan organisme tidak hanya tergantung pada proses proliferasi sel saja, tetapi juga pada proses diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel merupakan proses di mana sel imatur berkembang menjadi berbagai macam sel matur, di mana masing-masing sel matur tersebut memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Pada organisme multiseluler, sel yang memiliki kemampuan untuk berproliferasi tanpa batas dan juga bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel yang berbeda, itu disebut sel punca atau selula prekursoria. Sel punca memiliki dua karakteristik yang unik, yaitu satu, dia bisa memproduksi sel punca yang baru atau disebut sebagai proses self-renewal, dan juga sel punca itu bisa memproduksi sel yang dapat berdiferensiasi. Nah, bagaimana sel punca bisa memiliki dua sifat unik ini? Jadi dengan melakukan pembelahan asimetris, sel punca dapat memproduksi dua sel anak dengan nasib atau sifat yang berbeda. Satu sel anak akan menjadi sel yang berdiferensiasi, sedangkan sel anak yang lain akan tetap sebagai sel punca. Jadi dengan pembelahan asimetris, sel punca dapat memproduksi sel punca baru dan sel yang berdiferensiasi secara sekaligus. Tetapi sayangnya dengan pembelahan asimetris, sel punca tidak dapat memperbanyak jumlahnya. Di sini bisa kita lihat bahwa dari sel punca hanya dapat dihasilkan satu sel punca saja. Jadi jumlahnya tetap. Nah, tapi dengan pembelahan simetris, sel punca dapat memproduksi dua sel anak yang identik. Jadi bisa kedua-duanya adalah sel punca atau kedua-duanya adalah sel yang berdiferensiasi. Dan apabila hasil pembelahan simetris adalah dua sel punca, maka sel punca dapat memperbanyak jumlahnya. Apabila kita lihat pada diagram di samping ini, kita bisa perhatikan bahwa ada beberapa tingkatan sel punca berdasarkan potensinya untuk berdiferensiasi. Yang paling tinggi kemampuannya untuk berdiferensiasi adalah selula totipoten, diikuti selula pluripoten, dan selula multipoten. Nah, apa perbedaan potensi diferensiasi dari masing-masing sel punca ini? Untuk selula totipoten, dia adalah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel apa saja, termasuk sel ekstra embrionik. Contoh dari selula totipoten adalah zigot. Untuk selula pluripoten, dia adalah sel yang bisa berdiferensiasi menjadi hampir semua sel, kecuali sel ekstra embrionik. Contoh dari selula pluripoten adalah selula prekursoria embryonica. Sedangkan selula multipoten adalah sel progenitor yang bisa berdiferensiasi menjadi sel pada galur tertentu saja. Contohnya adalah selula hematopoietika prekursoria. Dalam mempelajari sel punca, mungkin adik-adik akan sering mendengar istilah lain seperti embryonic stem cell atau selula prekursoria embryonica, kemudian adult stem cell atau sel punca dewasa, dan induced pluripotent stem cell. Nah, apa perbedaan di antara ketiganya? Nah, untuk embryonic stem cell, itu merupakan sel yang bersifat pluripoten dan berasal dari inner cell mass blastosis. Sedangkan sel punca dewasa itu bisa ditemukan pada sejumlah jaringan, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Dan sel ini bersifat multipoten. Mungkin adik-adik paling familiar dengan sel punca ini, karena salah satu macam sel punca ini, yaitu selula hematopoietika prekursoria, adalah sel punca yang umum digunakan sebagai terapi leukemia dan kanker darah lain melalui transplantasi sumsum tulang. Untuk iPSC, sel ini diproduksi di laboratorium dengan cara mengubah sel spesifik pada jaringan tertentu, misalnya saja fibroblastus,
menjadi sel yang bersifat pluripoten. Nah, diferensiasi sel itu juga sangat berperan penting dalam regenerasi sel dan jaringan. Sel punca yang memiliki peranan penting dalam proses penggantian sel yang rusak, mati, ataupun menua adalah sel punca dewasa. Sel punca dewasa ini bisa kita temukan di medula osium, kemudian otot skelet, epidermis, epithelium intestinalis, otak, dan juga folikel rambut. Untuk epithelium intestinalis, epidermis, dan juga sumsum tulang itu merupakan jaringan dengan tingkat regenerasi yang tinggi. Pada epithelium intestinalis, sel punca itu bisa ditemukan di crita intestinalis di sini ya. Nah, sel punca ini membelah dan berdiferensiasi untuk menggantikan sel penyusun epithelium intestinalis lainnya seperti sel goblet, sel enteroendokrin, ada sel panet, dan juga enterositus. Sedangkan pada regenerasi epidermis, sel punca yang terletak pada stratum basal di sini akan membelah dan berdiferensiasi secara konstan untuk menggantikan keratinocytes yang ada di lapisan superiornya. Sekarang bagaimana sel punca dapat berdiferensiasi menjadi sel dengan tipe yang berbeda? Jawabannya ada di gen masing-masing sel tersebut. Jadi meskipun semua sel itu memiliki genom yang sama, tetapi gen yang diekspresikan pada masing-masing sel itu berbeda. Misalnya saja neuron. Dia hanya akan mengekspresikan gen spesifik untuk neuron saja. Begitu juga dengan epiteliositus atau endoteliositus atau sel-sel yang lainnya. Masing-masing sel tersebut hanya akan mengekspresikan gen yang spesifik untuk sel tersebut. Nah, untuk ekspresi gen ini diatur oleh satu sinyal ekstraseluler, misalnya asam retinoat, dan juga mekanisme epigenetik. Mekanisme epigenetik itu meliputi antara lain metilasi DNA, modifikasi histon seperti antara lain metilasi, asetilasi, dan fosforilasi. Dan yang ketiga adalah RNA interference. Nah, semua mekanisme epigenetik ini mengatur ekspresi gen dengan cara mempengaruhi bisa tidaknya suatu faktor transkripsi untuk berikatan dengan sekuens DNA targetnya. Sebagai contoh, apabila terjadi metilasi DNA dan juga deasetilasi histon, maka kromatin akan mengalami kondensasi. Nah, kondensasi kromatin itu menyebabkan faktor transkripsi kesulitan untuk berkaitan dengan sekuens DNA targetnya, sehingga gen tidak dapat diekspresikan. Apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu DNA tidak mengalami metilasi dan histon mengalami asetilasi, maka gen akan dapat diekspresikan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan keunggulan sel punca yang unik tersebut? Dengan kemajuan teknologi saat ini, itu mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai keunggulan sel punca. Di bidang kedokteran sendiri, sel punca sudah digunakan sebagai model penyakit, menggantikan hewan coba yang terbatas jumlahnya. Caranya dapat dengan memanipulasi sel punca dari orang sehat untuk menjadi sel penyakit tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme molekuler maupun patogenesis penyakit tersebut. Untuk sel punca dari pasien sendiri bisa digunakan untuk screening obat maupun senyawa yang berpotensi dikembangkan sebagai terapi baru untuk penyakit tertentu. Saat ini sel punca juga semakin dikembangkan sebagai terapi regeneratif untuk berbagai penyakit, mulai dari miokard infark, kemudian Parkinson, degenerasi makula pada mata, Alzheimer, diabetes, kemudian cedera saraf spinal, dan masih banyak penyakit lainnya.
Peran sel punca yang signifikan dalam memahami penyakit dan juga dalam pengembangan metode diagnosis dan terapi baru berujung pada pemberian Nobel bidang kedokteran dan fisiologi 2012 kepada para pionir sel punca, yaitu Shinya Yamanaka dan John Gurdon. Jadi kedua orang ini menemukan bahwa sel yang telah berdiferensiasi itu dapat diprogram ulang menjadi sel pluripoten. Untuk Shinya Yamanaka sendiri, dia adalah pelopor dari iPSC.